Selamat pagi Suriki. Izin Doni Suriki dari Sai Bumi. Mau coba hari ini bersyukur hari ini saya Doni Irawan dari saibumi.com bisa hadir menjumpai Suriki yang merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi bukan hanya tokoh agama tapi tokoh masyarakat juga untuk Lampung, bahkan sudah nasional nih kalau saya boleh katakan. Hari ini yang saya mau ambil eh, dari makna pertemuan ini adalah bagaimana Suriki bisa membangun dan memberikan rasa cinta kasih kepada semua umat beragama, tidak pilih hanya kepada minoritas ataupun kelompok yang ada di Buddha atau warga keturunan. Tetapi saya lihat tukang beca di mana-mana pun nggak ada yang namanya tidak kenal suhu. Ya, orang-orang kecil di mana-mana kampung nggak ada yang nggak kenal Suriki. Nah, boleh cerita sedikit Su tentang kasih yang diberikan seperti itu supaya yang lain tergugah, termotivasi. Ayo kita berbuat bersama-sama untuk makhluk yang Tuhan ciptakan inilah kira-kira gitu. Terima kasih Pak Doni dan semuanya. Kembali berawal dari masa kecil orang tua kita yang mengajarkan kasih itu tidak milik siapapun. Selama kita mampu, kita harus bisa berbagi kasih. Dan orang tua kami mengajarkan kita dari kecil, kalau kita belum pernah susah, kita tidak akan tahu penderitaan orang susah. Kita inilah yang dibawa satu hari. Kalau you jadi orang, jangan lupa kita pernah seperti mereka. Disitulah terbangkit tekad. Saya tidak memandang agama, suku, bangsa. Setan pun kalau dia mau tobat, kita harus ampuni. Apalagi manusia, kita satu derajat, nggak ada yang beda di mata Tuhan. Apalagi berpedoman pada agama Buddha. Saya seorang biksu, yaitu ya istilahnya dari agama Buddha. Kalau biksu itu dipanggil kan sebagai seperti kiai, tokoh agama. Buddha mengajarkan selalu jangan cerita apa-apa. Pertama yang diajarkan jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat, jangan berbuat jahat. Kalau kita tidak berbuat jahat, otomatis kita bisa banyak kebaikan. Kalau kita udah tahu kebaikan, baru kita mengerti kebajikan. Cuman itu aja. Dan diajarkan sama orang tua saya prinsip zaman dulu, ngalah, ngalah, dan ngalah. Jangan pernah mau menang. Kalau menang pasti ada yang disakitin, pasti ada yang senang. Tapi kalau kita ngalah, jangan sampai ada orang lain yang bisa kalahin kita karena kita udah ngalah. Disitulah kita berbagi seperti tahun kemarin. Kita bagi, nggak mau putus siapa, manusia manapun, orang manapun, dia ada di manapun, yang datang di wihara kita bagiin 16.000 paket dan 6 ton telur sumbangan. Kita tidak membeda-bedakan. Dia mau lagi goyang ribut, kita setelin lagu. Wongkong ini tahun lalu sedang tren-trennya. Dia nggak jadi, kesel lagi, dia ketawa lagi. Kita kasih minum, sederhana lah. Bikin orang bahagia, nggak harus bagaimana. Jadi biar bagaimana biar umat manusia tersenyum ya. Semua harus bahagia. Bahagia. Cukup saya dulu pernah menderita. Dan tahun ini kita juga bagi hampir 15.000, cuman dibedain polanya. Kita minta bantuan dari Brigif, minta tolong anggota-anggotanya dan umat-umat di kampung, di wihara dan sekitarnya. Tahu dong, wihara dan sekitarnya nggak harus orang Buddha. Betul. Yang penting dia manusia. Kita bagiin semua. Jangan sampai ada kekurangan. Bahkan mobil sewa kita bayarin, jangan sampai orang kampung kita bebani. Kita kumpulin sisa uang makan kita buat mereka berbagi. Sampai di ujung Sumatera Lampung ini, kita sampai bawa ke sana ada 10.000 paket. Dan itu dilakukan setiap tahun ya Su ya? Baru 27 tahun.
Baru 27 27 tahun. tahun ini. Nah, itu baru 27 tahun ini. Tapi nggak langsung 16.000 Iya, dulu, iya. 6.000, 3.000, terus naik 10.000. Dan beras yang terhimpun bulan lalu itu yang kita bagi beras, sebagian kita nggak ambil berasnya, kita ambil duit karena kita mau bagi ke kampung-kampung di Jawa, Ya, yang yang jauh ya, daerah so, ya. pandemi, yang daerah Ya. bencana, dan kita pinjam mobil. Ya, bapak-bapak tentara kita banyak bantu kita untuk menopang, untuk menjalankan misi kemanusiaan ini. Ya, misi kemanusiaan tuh ya. Iya, So, ya. bukan agama. Saya Bukan tidak agama, membawa agama. kemanusiaan. Saya memang tokoh agama, tapi saya membawa misi kemanusiaan. Ya. Kita manusia dilahirkan sama, nggak ada yang mau jadi orang susah, nggak ada yang mau jadi orang jelek, nggak ada yang mau pesek, semua mau mancung. Ya. Yang tadi kuncinya itu tadi ya, so, ya. Kebajikan, Iya, kebaikan. hampir dapat 100 ton. Indomie kita juga ada 7.000 dus tahun ini. Tahun kemarin plus sekali memperingati HUT RI. Iya. Tahun kemarin maka kita bagi di depan wihara. Jadi yang perlu disampaikan kepada umat kita semua, ciptaan Tuhan ya, so, ya. Kebaikan tadi ya. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Saya nggak ngajarin kebaikan dulu. Jangan Jangan berbuat berbuat jahat. jahat. Kalau kita tidak berbuat jahat, otomatis kita tahu kebaikan. Itu yang Itu simpel ya, sederhana. so. Yang Sederhana. sekali. Jangan buat jahat aja udah. Ya, ya. Maka bahagia. Udah 50 lebih setengah abad lewat. Ya. Masih kayak 17 lebih dikit. Iya. Jangan pernah membenci. Nah, Biar orang benci kita. Maka wihara ini bisa ada ya karena kita mengembangkan kasih. kasih. Iya, kasih tiada batas. Kasih itu indah. Kasih itu indah. Nah, yang kedua, so, itu yang pertama luar biasa, jangan berbuat kejahatan. Ini menjadi contoh bagi kita semua, ya, baik itu pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Jangan pernah berpikir berbuat jahat ya, so, ya. Nah, nanti baru situ kita akan mengetahui, baru masuk pada tentang kita harus berbuat baik, ya, itu. So, ya. Itu yang saya dapatkan pagi hari ini nih, ya. Kita harus berikan senyuman kepada umat Semua. ciptaan Tuhan semuanya. Siapa sih yang mau hidup susah? Iya, iya, iya. Cuman karena takdir memang yang menentukan. Ya, Tapi dengan kita berdoa, berbuat baik, ya seenggaknya anak turunan kita juga baik. amin. Nah, terus yang kedua, so, saya tadi baru masuk pintu gerbang, bergetar. Saya asli Om Andre bergetar nih. Ternyata tadi ada warga asing kayaknya ya. Ada ini, so, kayaknya dari India apa gitu loh. Tadi dia lagi foto-foto, lihat-lihat. Jadi ini menjadi satu ikon wisata ya, rohani ya, religi. Biar mereka yang menikmati, biar mereka yang berkomentar. Kita telah memberi yang terbaik buat negeri kita, buat kampung kita. Ya, ya, artinya umat dari manapun silakan. Yang penting mereka menjaga ya, menjaga kebersihan, menjaga tempat ini tempat ibadah, sopan dan santun. Jadi Bapak Ibu, teman-teman saya bumi, bahwa tempat ini silakan untuk dikunjungi, tetapi kita tahu dan sadari bahwa ini tempat ibadah. Jadi silakan berkunjung, karena menjadi ikon juga, bukan hanya untuk Lampung. Saya rasa ini sudah menjadi ikon nasional ya, karena Suhuriki ini sudah banyak membuktikan dan berbagi tentang cinta kasih dan kebaikan. Mungkin itu ya. Ada lagi Suhuriki yang pesan ini. Bukan pesan, ya sekedar dari hati. Boleh didengar, boleh enggak. Ya, warga Lampung, saya bahagia didatangin Pak Doni. Rupanya beliau kenal Mas Suhu. Beliau sangat peduli dengan kata-kata sederhana aja. Beliau peduli. Nah, seandainya beliau mau jadi camat, mau jadi apa, harus didukung orang-orang seperti ini. Yang manusia peduli, yang udah buktinya, yang punya bukti, jangan ditinggalkan. Amin. Ya, sementara itu nanti kita akan bincang di lain waktu. Banyak hal yang harus saya gali tentang bagaimana kita hidup bisa berdampingan kepada semua umat, ke semua makhluk di dalam hidup cinta kasih bagi sesama.
Terima kasih, salam Sai Bumi. Namo Sanghyang Buddhaya.